رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sidang Jumat, sidang para jemaah, sidang sholat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pertama-tama memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan salah satu untuk kita untuk mengikuti atau mensyukuri nikmat tersebut adalah selalu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah tinggi. Nah, maka manusia ini memiliki sifat asli alamiah, yaitu sebagai perusak dan sebagai serakah dalam dunia ini. Waman hayatud dunya illa mata'ul dunya. Kehidupan dunia ini melainkan adalah kemudahan bagi tidak semua manusia. Dan maka ketika manusia tidak bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi rasa pembunuhan dan segala bentuk maksiat-maksiat akan muncul di kehidupan dunia ini. Nah, maka apabila kita harus mensyukuri nikmat-nikmat ini yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba kita lihat saudara-saudara kita. Musibah sudah terjadi di mana-mana. Ada yang banjir di mana-mana. Khususnya yang dekat saudara kita yaitu di Bekasi ya, Gunung terendam sampai 3 meter, 4 meter. Saya melihat rumahnya tertutup semua. Dan di lantai 2 itu tidak tertolak lah kalau rumahnya lantai 2. Kalau punya lantai 2 tertutup. Jadi hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia, ketika kita bekerja selalu mencari hal-hal duniawi, tidak akan merasa puas, tidak akan bisa berhenti tanggung jawab dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, ada sebuah sahabat yang bernama Ibnu Ali. Ya, ketika ia berdakwah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, anna Nabi SAW kana yaqulu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata, "Lau anna ibna Adam u'tiya wadiyan mal'un min dhahabin." Ketika seorang anak Adam ketika dia diberikan wadiyan, apa namanya? Wadiyan itu adalah seru, lembah yang ukuran besar. Mal'un min dhahabin. Dan lembah tersebut diisi oleh emas, penuh dengan emas. Ahabba ilahi ta'ala. Maka ketika dia diberikan, ya, mencari lembah tersebut, ketika sudah dapat, maka akan mendapatkan yang lain, meminta yang lain, lembah yang kedua. Walau utiya thalisa saniyan ahabba ilahi ta'ala. Ketika diberikan lembah yang kedua, maka manusia tersebut akan mencari lembah yang kedua. Wala yasuddu jawfin ibni Adam illa turab. Maka ketika seorang manusia, anak Adam, berhentinya kapan? Terpenuhinya ketika dengan itu meninggal. Jadi manusia yang tanpa iman, dia akan mencari terus hal-hal duniawi, lupa dengan hal-hal akhirat. Ketika dia meninggal, maka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanannya lemah. Nah, maka dari itu ajal kita mungkin ya, kita sudah mengingat kita yang sudah semakin tua. Tadi yang kuat semakin lemah. Kita harus berpikir, introspeksi diri kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita persembahkan untuk akhirat nanti? Apakah harta kita? Apakah harta kita yang akan dibawa mati? Misalkan kita punya rumah, punya mobil, akan ikut dikubur? Tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yaqulul 'abdu mali
Jadi harta yang kita miliki itu tidak seluruhnya kita. Melainkan ada 3 hal yang saja yang kita miliki. Yang pertama adalah ma'akala fa'afna. Sesuatu yang kita makan, ya, maka akan keluar menjadi kotoran. Itu kita yang pertama. Sesuatu yang kita makan itu harta kita. Kita punya nasi, lauknya ayam, kita makan, kita nikmati. Dan ketika kita makan, maka akan menjadi kotoran, keluar ke toilet, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah aulibasin fa'akna. Aulibasin fa'abla. Atau pakaian kita yang lusuh. Pakaian kita yang kita pakai ini adalah harta kita. Misalkan pakaian kita sudah kotor, maka kita menjadi doang. Itu harta kita. Yang terakhir adalah al-fa'akna. Atau sesuatu yang kita berikan itu bukan akhirat nanti. Jadi harta kita, ini yang pertama makanan kita, pakaian kita, dan apa yang kita beri kepada seseorang yang akan menjadi bekal akhirat nanti. Misalkan kita memiliki rumah, sudah, ya, rumahnya nanti akan ditinggalkan selanjutnya. Ketika kita memiliki harta, hendaklah kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa masma dzalik fa wadahu makaratahu. Dan selain hal yang 3 tadi, itu akan kita tinggalkan, untuk yang lainnya. Mungkin anak-anak kita yang melanjutkan, kita memiliki mobil, maka kita mati, ya. Jadi kita lanjutkan kepada anak kita. Maka harta untuk diri kita itu. Nah, maka ketika kita sudah meninggal, kita kan sudah tidak bisa melaksanakan apa-apa. Kita tidak bisa mencari pahala. Kita tidak bisa melaksanakan sholat yang wajib. Kita tidak bisa mengamalkan puasa. Lalu apa yang kita lakukan? Maka ketika kita meninggal, ada 3 ilmu atau 3 amalan yang wajib kita lakukan. Bagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan bisa mengatakan amalahu illa. Ketika manusia yang telah mati, maka terputus semua amalan kita. Tidak bisa kita mengerjakan amalan kita kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, amal jariyah. Harta kita yang kita miliki kita sisihkan. Untuk di masjid, untuk di saudara-saudara kita yang musibah misalnya, kita sisihkan. Atau di pondok-pondok yatim duaanya, kita sisihkan. Insya Allah itu akan menjadikan amal jariyah. Apa itu amal jariyah? Amal jariyah itu ketika kita berinfak sekali aja, maka amal yang terus itu akan mengalir sampai kita meninggal, sampai hari kiamat nanti. Walaupun kita mungkin lupa, ya, kita mengerjakan apa, mungkin kita sudah tidak ingat kapan waktunya. Namun itu pahala yang mengalir terus sampai ya hari kiamat nanti. Kita cukup hanya mengerjakan sekali, amalannya terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Itu amal jariyah. Kita coba. Tidak sesekali ya, mencoba untuk membuat amal jariyah. Ini dulu. Lalu yang kedua adalah ilmu yang tafa'ul, ilmu yang bermanfaat. Kita sebagai orang tua, coba kita hendak anak-anak kita ajarkan apa yang baik. Kita memiliki ilmu yang baik, maka ajarkan kepada anak kita. Yang paling mudah adalah mengajar membaca, ya, iqra, membaca. Insya Allah, ketika anak kita sudah bisa membaca, lalu kita, maka anak tersebut akan menjadi dewasa, menjadi misalkan guru, ulama yang besar. Nah, ketika anak tersebut, ya anak kita ingin menyebarkan dakwahnya, menyebarkan ilmunya, yang dari awal ya yang kita dapatkan, insya Allah pahala itu akan menuju kepada kita. Pahala yang besar menuju kepada kita. Dan insya Allah itu adalah sebuah jalan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah wawaladun saleh anak soleh mendoakan kedua orang tua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak anak-anak kita ya laki-laki menjadi soleh, perempuan menjadi soleha, dan bisa menyelamatkan kita di kuburan. Minimal Allahumma yaghfir lahu
Allahumma ini ya Allah, mohon ampunilah kedua orang tua hamba dari dosa-dosa. Itu sudah cukup. Ketika kita sedang dihukum ya, oleh para malaikat, ketika mendengar doa dari anak kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat berhenti menghukum ini. Karena doa anak kita. Makanya kita kalau mempunyai anak, marilah kita membimbing anak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelajarilah yang baik-baik dari anak kepada anak kita. Kelak bisa menyelamatkan kita dari menyelamatkan kita. Amin ya Allah dan mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi hidayah. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.